Terima kasih Anda masih bersama kami di Sudut Pandang. Saya akan langsung menyambung ke Dokter Ria. Dokter Ria, tadi sebelum jeda Pak Hermawan sudah menyinggung bagaimana upaya sinergi yang bisa kita bangun, begitu ya, PMI bangun bersama bank-bank darah yang lain gitu dan juga rumah sakit. Bagaimana kemudian penjelasannya? Sudah sejauh mana transport teknologinya atau upaya-upaya edukasi yang dilakukan dan sinergi-sinergi yang dilakukan dengan rumah sakit dan juga bank-bank darah yang ada di Indonesia, Bu? Pengambilan darah dilakukan di unit donor darah, kemudian didistribusikan ke rumah sakit Ya, untuk menjaga keamanan dan kualitas darah. Karena ada teknologi tertentu loh yang memang harus menjaga kualitas darah supaya pada saat ditransfusikan benar-benar bermanfaat untuk pasien. Jadi baik. kita memprioritaskan ada 4 alat khusus untuk pengambilan trombosit atau 5 alat, sisanya baru untuk plasma konvalesen. Nah, itulah teknologi-teknologi yang kita sudah bangun, kita sudah terapkan ya untuk mendapatkan pelayanan darah yang Ya. aman dan berkualitas yang kemudian didistribusikan dari UDD ke bank darah rumah sakit. Itu kira-kira Mas Imam. Baik, ada beberapa, anggapan gitu ya, kalau kita lapar, butuh sembako ya bisa datang ke PMI, kemudian nanti kita dapat goodie bag isinya ada susu dan beberapa makanan yang lain begitu yang bisa kita akses di sana. Apakah itu kemudian masih belum cukup, Dokter Ria, untuk kita memotivasi masyarakat agar mau mendonor gitu? Kita menyebutnya servis donor karena orang sudah mau menyumbangkan darahnya itu adalah suatu hal yang perbuatan yang sangat mulia. Secara dunia memang nggak boleh karena harusnya donor darah itu sukarela, bukan yang pengen dibayar. Nah, kami dari seluruh PMI ya, unit donor darah itu memang memberikan servis donor kepada seluruh pendonor kami, kemudian selain itu memberikan piagam penghargaan. Piagam penghargaannya setelah 5 kali mendonorkan, 10 kali, 15, 25, 50, dan 75 serta 100 kali. Ya. Nah, yang 100 kali tadi diberi penghargaan nih oleh Bapak Presiden, diberi Satya Lancana Kebaktian Sosial, diundang ke Istana Presiden. Ya. Ini masih berlangsung sampai tahun 2019. 2020 kita kena COVID ya, jadi belum berlangsung. Baik, oke. Kita ke Pak Hermawan. Eee, Bagaimana kemudian melihat ini, Pak, ada upaya sudah bagus kemudian upaya yang dilakukan oleh PMI, sebutnya bukan insentif kali ya, tadi sudah dijelaskan sebagai apresiasi atau penghargaan gitu, dan juga tadi ada kartu yang kemudian diberikan apresiasi ketika sudah berapa kali melakukan donor darah, bisa berkunjung ke istana mendapatkan apresiasi langsung dari RI 1 begitu ya, Presiden Republik Indonesia. Apa kemudian motivasi-motivasi lain yang bisa kita hadirkan agar masyarakat kita mau untuk berdonor, Pak Hermawan? Jadi dari dulu itu PMI itu pahlawan tanpa tanda jasa. PMI ini bekerja diam-diam, silent movement, silent action begitu. Tetapi saat ini di kala pandemi, tugas dan tanggung jawab PMI ini tidak biasa lagi dan harus kita backup, dukung rame-rame. Bahkan dengan kepemimpinan Pak Yusuf Kala di PMI sekarang ini, harus ada kapitalisasi kampanye agar patriotisme kita, kepedulian sosial kita untuk mendonorkan darah ini lebih ditingkatkan. Karena memang kebutuhan itu meningkat, baik pada donor darah secara konvensional, yang tadi dalam bentuk normal, ataupun yang sifatnya produk darah dengan teknologi aferesis dan lain-lain. Karena kebutuhan seperti trombosit, plasma konvalesen, dan lain-lain memang meningkat sekarang ini. Nah, oleh karena itu kampanye ini kita tidak biarkan hanya PMI yang menanggung upaya ini, harus ada peran serta masyarakat, termasuk rekan-rekan media. Rekan-rekan media harus mampu menyambungkan agar pemerintah juga memberikan support, terutama teknologi-teknologi ya, untuk meminimalisir resiko terjadinya infeksi di saat transfusi atau juga transmissible tadi atau TTI. Dengan demikian upaya ini bisa juga meyakinkan masyarakat agar masyarakat tidak perlu khawatir kalau donor darah itu perbuatan mulia, tetapi juga akan terjauhkan dari potensi infeksi, dari potensi kesakitan karena pandemi COVID dan lain-lain, dengan adanya protokol kesehatan, adanya
standar prosedur dan teknologi yang memang bisa meminimalisir itu. Dan inilah sisi yang harus di backup oleh pemerintah. Di sisi lain kita sebagai bagian dari masyarakat termasuk insan media, kita kampanyekan dan beri support agar para pahlawan itu tidak hanya di rumah sakit, di health services facilities, tapi juga di sentra-sentra donor darah seperti di PMI. Ini kita harus apresiasi di kala pandemi COVID. Kira-kira demikian, Bung Imam. Jadi semangatnya tidak boleh hanya di PMI saja, tapi melalui media, melalui kami, terus juga masyarakat, melalui sosial media masing-masing, untuk kemudian memotivasi lagi para followersnya, begitu ya, pengikutnya. Betul, jadi untuk di saat mereka pandemi COVID seperti ini bisa kita galakan turut serta, begitu ya. patriotisme. Baik. Betul sekali. Baik, oke. Sebagai closing statement penutup, saya mau ke Pak Palula. Apa kemudian harapan, doa, gerakan, upaya yang dilakukan oleh teman-teman di komunitas agar tadi kemudian masyarakat tergerak mau mendonorkan darah mereka untuk membantu saudara kita yang saat ini sedang terkena kanker dan membutuhkan sekali darah kita? Jadi harapan saya, jangan menunggu sampai nanti Anda berada di pihak yang membutuhkan, baru Anda bisa merasakan bahwa itu memang penting, sangat penting. Kita berbagi ini, darah kita ini kita mendapatkan secara gratis dari Tuhan, pemberian Tuhan. Kita nggak perlu materi, nggak perlu bayar apa-apa untuk mendapatkan ini. Apa salahnya kalau kita berbagi ke orang yang membutuhkan? Terakhir Pak, untuk masyarakat yang ingin mendonorkan darah mereka langsung misalnya melalui menghubungi Pak Palula, bisa melalui nomor telepon kah? Atau ada Instagram khusus komunitas yang bisa diakses masyarakat? laskaraferesis.org.id ada, bisa dihubungi. Kapanpun itu. Kapanpun itu, baik, bisa langsung menghubungi tadi melalui website ataupun Instagram tadi. Baik, terima kasih Pak Palula. Bu Ria, terima kasih. Pak Hermawan, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbincang. Semoga terima kasih, sehat selalu. Bincang kita hari ini bisa menggerakkan masyarakat untuk kemudian mereka mau mendonorkan, sehingga PMI pun tidak kesulitan begitu ya untuk mencari para pendonor di luar sana. Upaya sudah kita lakukan, tinggal kita bagaimana bergerak menuju ke kantor PMI terdekat untuk kita mendonorkan darah sama-sama. Terima kasih para narasumber telah bergabung bersama kami di Sudut Pandang. Ya pemirsa, akhir kata saya Imam Asyari mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Kita akan berjumpa lagi di Sudut Pandang pekan depan dengan tema yang berbeda. Sampai jumpa.